Jadi cuman karena P3 menurut saya nggak punya privilege untuk mengusung wakil itu bahkan dengan PDIP sekalipun. Kalau dia dipilih itu karena sandinya, nanti dia kasih merek lah. Ada merah putih kombinasi hijau yang menang ada. Tapi sebagian besar merah putih kombinasi hijau kalah. Bisa Kiai Ma'ruf lagi. Iya. So, kan bisa juga kan, kenapa nggak boleh? Iya. Kiai Ma'ruf kurang hijau apa ya? Iya kan, kenapa nggak boleh? Ini orang ngomong-ngomong hijau-hijau sekarang nama gue kagak disebut. Iya. 2024 itu bukan pestanya Pak Jokowi. Dan Pak Jokowi bisa memberikan blessing, tapi nggak bisa ngatur detail pestanya. Oke, welcome to Total Politik. Salah. Welcome to Total Politik, enak aja lu. Welcome to mikrofon Total Politik. Ini bacanya mikrofon apa mikrofon? Tergantung bos ya. Bisa Tergantung lidah nih. Iya, bisa ET, bisa ET. Gitu kan, bisa GP, bisa GP. Iya kan? Kalau Praps beda lagi ya. Ini survei agak mantap ini Praps ini Bang. Ini Katanya kata ya? survei sebelum deklarasi kan. Oh iya. Katanya kalau habis deklarasi udah pasti meroket lagi katanya kalau habis deklarasi. Tapi kan Ini Pak datanya Gubernur belum nih. ada. Pak Gubernur. Pak ini. Gubernur. Pak Gubernur. Tapi kan data belum ada. Iya. Jadi saya bilang ke teman-teman, kalau data belum ada kita pegang data yang ada aja dulu. Kalau data yang belum ada kan hipotesis. Iya. Nah, dari data yang ada coba kita buka dulu data yang ada paling terakhir nih hipotesis. teman-teman kita dari indikator politik ya. Nah, ini Bang sebelah sana Bang. Nah. Ini kalau simulasi 3 nama ya. Anies Baswedan 25, Ganjar 34 dan Prabowo 31. Nah, ini nih ya postingan yang bikin gua marah nih. Ya, simulasi 3 nama. Tapi ada kalau kan banyak yang memperkirakan termasuk Bang Hasan kalau 3 orang ini maju, kemungkinan besar akan hadirnya putaran kedua itu besar sekali. Iya. Nah, kalau putaran kedua berarti akan ada head to head. Nah, seperti apa head to headnya? Kita lihat dulu. Nah, ini. Lu bikin yang head to head juga dong. Ini head to headnya Bang. Kalau asumsinya 2 putaran, putaran kedua. Prabowo 49,3, Anies 33,7, artinya Prabowo menang kalau head to Tinggal head. ditiup angin itu. Iya. Jadi Bang jangan terlalu single majority kan Bang ya. Tinggal tiup angin itu kalau hari ini. hari ini ya. Hari ini. Oke, next. 46,8 kalau lawan Ganjar 40%. Jadi Iya. ini agak Mungkin nggak perlu ditiup angin tapi perlu didorong lah. Tapi dorongnya juga nggak perlu kuat itu. Iya. tapi nggak neck to neck juga. Enggak. Enggak ya. Itu nih. Next. Ini kalau Ganjar dan Anies, ini Kalau gimana ini nih? masih jauh kan? Masih 6% ke atas kan? Tapi selisihnya kurang dari 1 digit lah selisih kan? Iya. Kalau yang tadi selisih 2 digit kan? Iya. Oke, ini Jadi kan ada orang yang sekali kalau klasemen ini ada orang yang 2 kali tempur menang head to head dengan siapapun menang. Ada orang yang 2 kali tempur di head to head kalah dengan siapapun. Ada orang yang sekali menang sekali kalah. Nah, gitu kan. Dan angka ini kan juga dikonfirmasi oleh 2 survei lain yang turun kira-kira pertengahan April juga. Kira-kira kayak gitu. Walaupun mereka ketika di versi 3 nama Prabowo-nya lebih unggul dibandingkan Ganjar. Tapi kan versi 3 nama ini sebenarnya jarak nomor 1 dan nomor 2 kan nggak jauh. Yang menentukan biasanya tuh angka unidentified voters-nya. Ya, jadi bisa ada selisih-selisih itu karena angka unidentified voters. Coba Ada Bang kasih dulu unidentified ini bedanya sama undecided apa Bang? ya, sama swing ini voters soal bedanya apa? settingan dalam kepala pollster. Jadi kalau misalnya 3 tahun sebelum pemilu kita bilang undecided voters nggak apa-apa lah. Ya ini orang belum memutuskan ini. Dan angka itu biasa juga besar kan. Mungkin 20%, mungkin lebih gitu kan. Nggak apa-apa kita bilang itu undecided voters. Hari begini, udah tiap hari orang ngomongin capres-capres masih kita bilang undecided voters, itu agak ceroboh memaknai itu undecided voters. Itu biasanya mungkin saja mereka sudah punya pilihan. Cuman kita kan punya keterbatasan instrumen, punya keterbatasan kemampuan untuk menggali pilihan mereka. Kalau dilihat surveyornya nggak mandi ya malah saja dia jawab kan nggak tahu katanya. Saya belum punya pilihan gitu. Bisa juga begitu kan. Kalau surveyornya beda agama bisa juga ditutupi. Kalau surveyornya rapi, klimis, cantik gitu kan, ganteng, terus cara bertanya juga gampang, dijawab aja saya dukung ini.
saya pilih ini bisa gitu. Tapi kalau nggak enak lihat muka surveyornya, ya dia bilang belum tahu saya, belum punya pilihan saya kata. Jadi faktor kejujuran responden itu Bukan ini juga, kejujuran apa, tapi Bang, ya? Keterbukaan. Jadi sebenarnya itu kan sebenarnya no respon sebenarnya. Atau respon apa yang kita anggap juga itu respon yang gagal. Jadi kita nggak berhasil menggali itu bukan berarti dia belum punya pilihan. Bisa juga ada sebagian yang belum punya pilihan, tapi buat saya kalau hari ini begini lah kita manai sebagai unidentified aja, biar humble gitu loh posternya. Nah, berapa persen itu 10%? Tinggal 10% aja kan gitu, yang kayak gitu-gitu. Oke. Jadi 90% tuh udah punya pilihan lah. Nah, Sudah ini punya kita pilihan. kembali ke hasil survei, Bang. Memaknai angka-angka simulasi 3 nama, tadi head to head yang tadi kita sudah lihat, dengan peristiwa paling baru yaitu deklarasi Ganjar oleh PD Perjuangan di hari Lebaran Muhammadiyah. Ya, hari Lebaran Muhammadiyah yang apa namanya disusul oleh dukungan bertalu-talu dari Hanura dan juga P3. Kabarnya sebentar lagi Partai Amanat Nasional. Ya. Kabarnya Dukungan bertalu-talu dari Hanura dan P3. kayaknya nggak bisa bertalu-talu itu kalau dua partai. Iya, kalau sama PAN bertalu-talu lah, Bang. Kalau sama PAN lumayan lah. Iya. Jadi kalau ya kalau Hanura ya Hanura kan sama PSI sama aja lah gitu kan. Ya, partai non parlemen karena nanti saya yakin maju itu bukan berdasarkan hitungan suara tapi hitungan kursi. Ketika menggenapi syarat presidensial thresholdnya mereka akan masuk dengan kursi lah. Karena kalau suara jadi 25% dia. Kan gitu. Yeah. Gitu. Walaupun PDIP ya bisa-bisa aja, cari aja partai-partai kecil cukup aja tuh nanti jadi ini. Nah, tapi kalau P3 misalnya itu kan partai parlemen. Cuman kalau saya mengistilahkan P3 pun diambil cuman ngambil peci dari KIB kan. Karena P3 ini kan bukan seperti kata-katanya siapa namanya pengamat dari Madura siapa? Adi Pre. Iya. Ya, yang kalau ini kan menurut saya dia ada, tapi kan sebenarnya nggak terlalu berasa. Nggak terlalu berasa. Jadi kalau di KIB pun dia pasti nggak punya privilege untuk mencalonkan wakil. Tidak juga punya privilege untuk menggenapkan koalisi. Karena nggak ada P3 pun KIB sebenarnya bisa lanjut. Golkar dan PAN kan bisa lanjut dari koalisi Indonesia Bersatu jadi koalisi Indonesia Berdua kan gitu. Dengan kehilangan P3, pecinya diambil sama PDIP. Ganjar juga gitu. P3 masuk kan tidak mengurangi dan tidak menggenapkan presidensial threshold. Jadi PDIP juga bisa ngomong kalau gabung ya gabung aja. Kalau nggak gabung juga nggak apa-apa gitu. Kalau kata Rocky Gerung untuk menegaskan ideologi Soekarnoisme di PDI harusnya wakilnya Ganjar Masinton aja katanya atau Bambang Pacul katanya Rocky. Nggak usah jadi, pusing-pusing. Tapi kebutuhannya soal P3 itu menurut saya kebutuhan representasi, image, supaya kesannya nggak eksklusif. Jadi yang abangan-abangan ini ada temannya yang Islam lah, representasi Islam, walaupun representasi Islamnya juga kecil, nggak besar, tapi itu mungkin menguntungkan buat PDIP karena mungkin dia akan minta macam-macam dalam negosiasi gitu, gitu. Jadi minta ikut aja gitu, dibagi ya, tapi nggak usah dibagi, tapi nggak bisa minta banyak kan gitu. Berarti kayak Sandi gitu yang di dekat sama P3 itu masih jauh dong langkahnya, Bang. Kalau Sandi dipilih, menurut saya itu bukan, misalnya gini, Sandi bisa saja dipilih sebagai calon wakil, tapi bukan karena dia diangkut oleh P3. Kalaupun dia dipilih sebagai calon wakil ya karena sandinya. Oh, bukan karena dia hijau. Kan dianggap kan sekarang mitosnya merah harus sama hijau. Iya, tapi bukan karena itunya. Jadi cuman karena P3 menurut saya nggak punya privilege untuk mengusung wakil itu bahkan dengan PDIP sekalipun. Kalau dia dipilih itu karena sandinya, nanti dikasih merek lah. Hijau. Sandi dihijaukan. Ya kan gitu. udah UNO katanya kemarin. Untuk Udah NO. Untuk NO, untuk Nahdlatul Ulama. Jadi menurut saya itu nanti kebutuhannya adalah kebutuhan figur dan personalnya Sandi dan hal-hal yang menjadi kelebihannya Sandi. Kalau misalnya itu jadi ya, kemudian Sandinya dihijaukan, gitu. Bukan karena alasan Sandi hijau kan? Kita nggak melihat Sandi sebagai figur hijau kan? Gitu. Kalau hanya sekedar organisasi kan. Beda organisasi dengan persepsi.
kan Sandi bisa aja aktif di mana ICMI misalnya, tapi secara persepsi dia nggak hijau. Jadi tiba-tiba hijau itu dalam politik itu nggak mungkin ya bang. Iya. Misalnya terdaftar dijaketkan Iya, dijaket, banser iya, gitu bisa misalnya. aja dijaketkan, itu bisa bisa. langsung otomatis hijau nggak? Ketua Kalau klaim panitia bisa acara aja. harlah gitu. Kalau klaim kan bisa, tapi persepsi publik belum tentu. Jadi kita kan bermain di mana gitu. Kalau bermain di klaim dan kita percaya bahwa klaim itu akan diikuti publik, ya silakan. Faktanya? Ya belum tentu seperti itu kan, nggak gampang. Jadi menurut saya itu kan ada keseharian orang, apalagi figur politik yang diikuti terus-menerus oleh publik. Jadi ada orang yang kental kayak Pak Prabowo, udah 20 tahun lebih jadi sipil, orang tetap melihat dia militer. Iya. Iya, 20 tahun jadi sipil kawan. Dia udah 20 tahun lebih Lebih jadi kental jadi pengusahanya sebenarnya bang ya, Pak Prabowo ya. Iya kan, misalnya udah 20 tahun jadi sipil, kemudian orang lihat dia sebagai perwakilan militer gitu loh. Salah gua nih. Salah apa gua? Enggak. Jadi kayak gitu. Jadi nggak segampang itu kan kita mengubah persepsi masyarakat, apalagi kalau cuman baru pakai baju gitu. Jadi nggak segampang itulah mengubah persepsi masyarakat, nggak. Nah bang, nih ada satu mitos yang dari kemarin juga kita diskusikan. Mitos teman kita atau gimana? Iya juga. Itu di sini kita sebutnya mitologi. Mitologi apa? Ada satu mitos yang kemudian dipercaya dan dianggap itu sebuah keharusan ya sebagai komposisi politik untuk menuju kemenangan. Merah harus sama hijau, tentara harus sama hijau, terutama yang sekarang dihadapkan kurang hijau menurut lo. Ya hijau ini, hijau Islam, NU, hijau-hijau. apalagi hijau ya kalau sekarang misalnya tadi PDI udah P3 udah masuk tuh mitosnya bahwa harus sama kelompok hijau Islam. Pak Prabowo pun yang tentara nasionalis dianggap harus punya wakil yang hijau dan spesifik lagi Jawa Timur karena Pak Prabowo selama ini kalah di Jawa Timur. Nah, ini mitos-mitos itu yang kemudian diwacanakan dan mungkin ya bagi sebagian pemain politik atau pengambil kebijakan politik itu dianggap sebuah kebenaran. Nah, ini saya mau tambahin Budi nih Bang. Banyak pertanyaannya ini harus dicatat nih. Mau tambahin nih soal hijau tadi, masih berkaitan dengan hijau. Nah, gimana sih capres ini akan menjamin kompetensi dari cawapresnya? Karena yang menjadi argumen tuh harus hijau gitu. Ini kan kita nggak ngelihat kompetensi dari capresnya, nggak lihat, apalagi dari cawapresnya gitu, yang dari nama yang beredar sekarang. Yang gitu penting mewakili kelompok sesuatu. Representasi aja logikanya gitu loh Bang. Yang paling suka dengan warna hijau itu orang Padang. Karena semua warna hijau. Ada hijau daun, ada hijau langit, ada hijau taruang. Hijau taruang tuh hijau terong. Jadi semuanya hijau. Ini beneran ini. Iya. Ya ada hijau daun. Maksudnya apa itu? Kalau hijau daun tuh hijau beneran. Kalau hijau langit tuh biru. Hijau juga. Ada hijau terong itu ungu. Semuanya hijau. Enggak itu intermezzo lah. Jadi gini, ada suatu ketika dalam Pilpres 2004 itu semua pakai formulasi kayak ini. Jadi cawapresnya perwakilan hijau, atau ada capres hijau, cawapresnya perwakilan merah putih lah. Jadi kombinasi hijau dan merah putih. Ada merah putih kombinasi hijau yang menang, ada. Tapi sebagian besar merah putih kombinasi hijau kalah. Kan waktu itu Pak SBY merah putih, Pak JK-nya hijau. Ya kan? Ibu Megawati merah putih, Pak Hasyim Muzadi hijau. Ya. Pak Wiranto merah putih, Pak Salahuddin Wahid hijau. Siapa lagi? Pak Hamzah hijau, Agung Gumelar merah putih. Semua empat-empatnya. Pak Amin. Pak Amin Rais hijau. Hijau nggak tuh? Iya hijau dong kan? Hijaunya. Itu hijau langit itu. Iya. Hijau langit. Kalau kata orang Padang itu hijau langit. Hijau. Siswono merah putih. GMNI kan ya. Iya, merah putih. Jadi semua pakai formulasi yang sama. 5 kandidat dengan formulasi yang sama. Tapi kan yang menang cuma 1. Ya. Kalau kita pakai probabilitas, berarti kombinasi ini 4 kali kemungkinan kalah, 1 kali kemungkinan menang di dalam satu pertarungan gitu. Bahwa ini menjadi rumus buat orang, ada yang pernah menang ya. Buat rumus ini buat sebagian besar yang lain kalah juga. Pernah seperti itu. Karena akhirnya kan merah putih ini nggak bisa diklaim oleh satu orang,
hijau juga nggak pernah bisa diklaim oleh satu orang. orang. 2009 SBY Budiono menang landslide itu merah putih. Iya kan, nggak ada hijau-hijaunya. Tapi lawannya juga merah putih. Oh iya, Pak Wiranto JK. JKWin. Oh JKWin. Oh iya, ya, ada itu hijau lah. Merah putih hijau lah. Ya, hijau merah putih. Jadi, kalah juga. Kalah, iya benar. Jadi buat saya formulasi ini kan ini namanya wisdom. Wisdom dengan mempertimbangkan demografi keanekaragaman Indonesia. Wisdom itu nggak salah. Tapi bahwa kita harus menunjukkan bahwa fakta-fakta kejadiannya nggak selalu begitu. Rumus menangnya itu ya harus diterima juga. Kan begitu. Karena menurut saya masyarakat kan akhirnya akan melihat bahwa walaupun ada satu orang yang hijau, dia nggak bisa mengklaim semua yang hijau. Ada satu orang yang merah putih juga dia nggak bisa klaim merah putih. Akhirnya masyarakat ngelihat ya cair aja. Orang hijau ini cair, orang merah putih ini juga cair, kan kayak gitu. Kalau bahwa ada di basis masa tertentu iya. Kan misalnya PKB basis masanya Jawa Timur, Jawa Tengah. Tapi kan nggak seluruh Jawa Timur dia borong. Nggak seluruh Jawa Tengah dia bisa ambil juga. Jadi bahwa ada captive marketnya iya, tapi nggak seluruhnya bisa diambil. Bahkan sebagian kecil aja yang bisa diambil. Jadi kalau misalnya capres-cawapres, itu menurut saya sekarang yang paling menentukan itu capres. Yang paling menentukan itu capres. Karena kalau dari simulasi 3 nama hari ini, 3 capres ini udah ngeborong 90% suara. Bang, sebelum ke situ Bang, ini balik ke hijau lagi tadi Bang. Ini promotornya siapa ya? Formula ini nih sampai semua orang percaya penghijauan ini ya. Ya, reboisasi ini bahkan Mas Romi pernah mengaku ya, Mas Anies itu katanya Pak Surya menghubungi masih berusaha untuk Kofifa gitu-gitu. Ya, promoternya nggak ada, mungkin konsensus aja. Konsensus aja bahwa harus ada representasi ini. Representasi orang-orang ini. Jadi kalau hijau itu yang paling besar siapa? NU ya, semuanya lirik NU. Gitu aja. Jadi menurut saya itu konsensus aja, nggak pernah diteorikan. Walaupun ada teorinya Clifford Gard, tapi bukan itu. Itu landasan wisdomnya itu bukan itu. Menurut saya, memang akhirnya konsensus aja. Tiba-tiba, oh ya masuk akal gitu kan. Tidak pernah kita uji betul-betul gitu. Karena pada faktanya ketika pemilihan langsung ada aja. Tapi begitu nggak pemilihan langsung juga mungkin ada orang yang mencoba dengan kombinasi itu aja supaya ada stabilitas, ketenangan dan segala macam. Akhirnya memang nggak melihat beberapa faktor lain soal misalnya kompetensi. Cari aja yang orang hijau yang paling kompeten gitu. Bukan yang paling dibutuhkan nih. Pokoknya hijau yang paling kompeten. Atau yang mengabaikan misalnya soal kenyamanan dan kecocokan ketika memerintah nanti. Pokoknya ada perwakilan hijau ya kita terima aja. Nanti soal cocok nggak cocok di pemerintahan urusan lain. Nah. Saya nggak mau menyalahkan wisdom ini, tapi kalau kita mau ganti genre kan boleh. Ya, kalau sekarang pemilih udah sangat pemilih muda kita kan banyak. Apakah betul pemilih muda itu masih terikat dengan karakteristik demografi yang kayak gitu? Saya nggak yakin seperti itu. 2009 aja bisa menang merah putih kata Abang kan? Iya kan bisa begitu. Jadi saya yakin juga orang akan melihat betul-betul satu figur yang ya kedua kemampuan. Walaupun kemampuan sering di bawah figur. Ya, tapi kan oke lah kita melihat. Jadi sebaiknya memang dari figur-figur ini memang untuk calon nomor 1 yang dijual figurnya dia. Tapi untuk calon nomor 2 mungkin dia harus cari memang kompetensi. Kan negara ini tidak hanya ditaruh gambar figur gitu loh. Harus ada yang menjalankan. Harus ada yang leading. Harus ada yang mengarahkan. Kebijakan-kebijakan itu harus ada chefnya, dimasak, diramu, dimasak, disajikan. Gak bisa cuma diomongin gitu loh. Jadi harus diurus negara ini. Jadi carilah orang yang bisa melengkapi kekurangan-kekurangan capres tadi. Kalau capres keunggulannya di mana, cari siapa yang bisa menutupi kekurangannya dia. Bukan lagi di soal demografi menurut saya. Karena masyarakat tidak lagi sebenarnya terikat begitu kuat dengan aspek-aspek demografi yang seperti itu. Kalau ada tipis-tipis irisannya saya itu mungkin lah. Tapi yang dilihat nanti, oh ya figurnya menarik, kecakapannya menarik, sebagai pasangan juga bagus kan gitu aja. Tapi terutama kalau figur tuh di nomor 1 aja. Figur nomor 2 itu apalagi kalau dia tidak membawa kekuatan politik kan nggak akan jadi apa-apa juga. Hanya sekedar dipajang aja kan gitu. Kalau nggak bawa kekuatan politik, kalau dia bawa kekuatan politik dia akan berbagi power, dia akan berbagi kewenangan. Apalagi gitu. Bawa logistik.
Kalau buah logistik aja itu hanya dipakai ketika kompetisi aja. Kalau udah jadi dia nggak punya backup kekuatan politik ya dia juga hanya dipajang aja menurut saya. Mau ngapain kan gitu. Jadi gitu. Mas Sandi kan juga buah logistik untuk Pilkada DKI. Tapi habis itu dipajang aja kan, makanya dia coba peruntungan jadi calon wakil presiden akhirnya. Emang dipajang aja, Bang? Ya menurut saya kalau dia dapat kewenangan, dapat dan segala macam, ngapain gambling ninggalin wagub yang sudah pasti ke menuju wakil presiden yang tidak pasti gitu. Sama-sama wakilnya gitu. Iya juga ya. Jadi formula hijau ketak ini menurut Abang, tapi pelaku-pelaku politik sekarang faktanya nih, Masih. Abang kan ada mungkin 1 atau 2 dalam negosiasi ini kan. Nggak ada, jangan Enggak ngarang. misalnya itu dimintai pendapat misalnya ada gitu. Dapat jadi tim-tim politik, Bang. Ya, atau diajak diskusi sama tim-tim politik. Ya. Tim politik. Mereka masih percaya nggak mitos itu di state saat ini? Sebagian besar masih. Sebagian besar masih. Sebagian besar masih. Makanya saya selalu mencoba dengan sudut pandang yang lain kalau memberikan tausiah gitu kan. Dengan sudut pandang yang lain karena capek gitu loh. Berdebat soal kayak gitu tuh kadang-kadang capek gitu. Capek betulan. Oh cari yang ini. Wah dia kurang NU dibandingkan yang ini. Mau dicari yang paling NU siapa? Bahkan misalnya nih mohon maaf nih Ketua Umum PBNU nggak bisa klaim paling NU. Ketua Umum PBNU menurut saya nggak bisa klaim paling NU karena kiai-kiai di kampung juga bisa bilang mereka yang paling NU. Apalagi NU ini menurut saya NU itu kayak Indomaret. Mereknya sama Indomaret, tapi pemiliknya masing-masing. Ini resource barang yang dijualnya aja satu resource kan, tapi pemilik Indomaretnya masing-masing. Bisa Budi yang punya, bisa Ari yang punya, bisa saya yang punya gitu. Tolonglah Indomaret placement di sini lah, udah disebut 2 kali Bapak Hasan nih. Pesantren ya. Ya iya atau kayak Alfamart gitu loh. Dua kan dapat. Bright. Berarti ya pom bensin, Bang. Nah, begitu. Jadi pemiliknya masing-masing gitu loh. Jadi nggak bisa pemegang merek itu yang bilang kita yang paling NU karena di bawah juga bisa suka ke mereka nggak bisa diatur kok. Tapi gini Bang, orang-orang ini yang berjuang untuk mendapatkan suara NU ini kalau nggak ada representasi NU apa garantinya, Bang? Iya, akan kemana suara orang-orang NU dan seberapa solid sih sebenarnya suara hijau ini Bang dalam politik? Apakah misalnya representasi itu harus jadi capres atau cawapres? Partai pendukung kan juga bisa. Partai pengusung kan juga bisa. Oh ini diusung oleh partai yang hijau merepresentasikan ini kan bisa. Ketua tim sukses kan juga bisa. Dalam formulasi, misalnya formulasi kabinet nih. Ini formulasi kabinet utama. Bisa. Dalam struktur tim kampanye bisa. Ketua pemenangan daerah bisa. Misalnya gini, kalau kita bicara NU lagi nih. Kita kan bicara kalau ketua tim pemenangannya orang yang sangat NU juga di Jawa Timur, emang mau cari suara NU kan nggak di Sumatera Barat? Iya, percuma ya. Iya, jadi kalau misalnya basis NU Jawa Tengah Jawa Timur, bikinlah ketua tim pemenangan Jawa Tengah, ketua tim pemenangan Jawa Timur yang kira-kira sangat NU. Nusron Wahid misalnya. Kan dia yang paling kenal daerah itu. Karena kalau tim di pusat ini juga belum tentu dia datang ke daerah itu. Iya. Kalau tim pemenangan daerah, ketua tim pemenangan daerah Jawa Tengah, tim pemenangan daerah Jawa Timur yang sangat NU, kan dia bisa bekerja. Atau kan kita butuh misalnya. Kan nggak perlu tim pemenangan NU itu untuk Aceh misalnya, untuk Sumatera Barat misalnya, untuk NTT misalnya kan nggak butuhkan itu. Jadi juara atau raja lokal aja gitu Bang ya. Iya kan pilihannya itu banyak gitu. Jadi menurut saya kalau untuk pasangan ini carilah soal kenyamanan. Anggap ini pernikahan sekali seumur hidup gitu. Gitu. Ini Bang, apa namanya? Ini kita bicara NU lagi nih. Caimin dan NU hari ini kan kita tahu Caimin jaraknya nggak 2 senti lagi sama NU sekarang kan. 2 kilometer. Ya sekarang udah 20 kilo. Nambah lagi Bang. Karena perjalanan di Lampung ini agak jauh, susah kan. Apa namanya? Akan menguntungkan nggak untuk PKB kalau misalnya dia berdamai dengan NU struktural hari ini, atau ya udah saya jalan dengan jalan masing-masing aja kayak sekarang gitu. Gini, PKB itu terpuruk tuh cuma sekali. 2009.
2009 tuh, ya 2009 terpuruk itu cuman sekali. Dan menurut saya dengan segala kontroversinya, orang bilang apa ke Caimin, dia termasuk figur yang sukses membangun dan menjaga partai, ya kan? Walaupun mungkin akan orang ada yang ngeledek, kan NU ada 60 juta, ada 70 juta kan yang kesana cuma 10 juta gitu. Sisanya banyak. Iya memang begitu, keadaannya juga begitu. Zaman Gus Dur juga begitu. Bahkan ketika Gus Dur sekalipun ada di PKB segitu juga, 13 juta lah kalau nggak salah waktu itu berapa. Ini kan nggak 50 juta juga suara PKB waktu itu. Itu ini. Nah kalau misalnya yang sekarang itu menurut saya orang NU di bawah itu tentu sebagian ada yang punya perasaan, ya saya mau menyalurkan pilihan politik saya ke partai yang ada bau-bau NU sebagian. Pilihannya kan cuma PKB sama P3. Kalau dia ngerasa lebih eksis PKB di tempat dia, ya kan tetap pilih PKB gitu. Jadi basis masa PKB itu menurut saya akan tetap terbentuk. Sudah dirawat kan, dirawat sekian kali pemilu, masa iya hilang begitu saja menurut saya enggak. Waktu ada perbedaan di pusat ini kan, yang itu yang saya bilang tadi, ini perbedaan pemilik merek aja. Tapi yang mau didekati dan punya hak suara kan yang punya tokonya ini. Ya, tapi kan banyak yang menganggap bahwa selama ini formula bersatunya struktural dengan PKB ini, NU struktural dengan PKB ini yang membuat pasca Gus Dur itu PKB lebih solid dan nggak tenggelam gitu kan. Nah sekarang kan gamenya beda nih Bang. Pertama kalinya NU struktural dengan PKB nggak begitu baik. Iya, saya nggak tahu lah ya. Tapi kalau hipotesis saya ya PKB suaranya mapan. Di survei berapa ya kira-kira PKB ya masih? Jadi ya mungkin dia cuma dapat 5-6%. Tapi kalau terbuka ya, kan caleg kerja ya. Kalau caleg kerja dia tetap bisa dapat 10 jutaan tuh saya. Lumayan mapan suara PKB. Mapan ya. Lumayan mapan. Karena calegnya juga bagus-bagus ya. Caleg juga bagus-bagus. Beda ya. Dia suara 10 juta tapi kursi mungkin kurang. Karena dia memusat kan. Gitu. Nah, kalau dalam game nanti kan abang pasti akan bilang cawapres itu nggak begitu penting, tapi nggak apa-apa kita bicara game cawapres saja. Hijau-hijau ini kan dalam kondisi politik saat ini gamenya ada di cawapres, baik PKB ataupun P3. Main gamenya di situlah nomor 2 lah. Iya mungkin, walaupun belum tentu dapat kan. Gitu. Iya maksudnya apalagi belum tentu dapat gitu. Maksudku itu Bang. Nah seberapa besar kolateral dia untuk bernegosiasi gitu ya dengan kehijauan PKB dan P3 ini dalam membentuk format koalisi baru ini atau format capres-cawapres baru ini, dan apakah bisa punya peluang salah satu dari mereka itu betul-betul jadi gitu. Ya ini mungkin sulitnya ya ketika partai-partai menyetujui sebuah aturan yang tidak bisa mereka penuhi sendiri. Presidensial threshold. Ini kan aturan disetujui oleh partai-partai dan mereka tahu mereka tidak bisa penuhi memenuhi ini. Jadi mereka harus terpaksa bergabung lah. Udah kayak Rocky Gerung bahkan yang memenuhi pun ingin bergabung juga sama orang. Nah kan kayak gini. Jadi saya setuju dari sisi penyederhanaan, tapi tentu tidak bersamaan dengan Pilpres. Kan ini harus jadi saringan Pilpres. Tapi kalau pakai yang 5 tahun lalu kan itu jadi problem. Tapi oke lah, ini kan aturan main sudah jalan nih. Kita main kayak gitu. Nah, menurut saya dalam konstelasi politik yang sekarang yang butuh posisi simbolik itu ya 3 partai menurut saya. 3 partai besar di atas ini. Kan sisanya partai tengah yang hampir sama besar tuh. Yang agak beda besarannya kan 3 partai yang di atas ini aja. Jadi PDIP, Golkar, Gerindra itu butuh posisi simbolik. Karena sekarang nggak ada incumbent, ya mereka butuh posisi simbolik. PDIP butuh posisi simbolik, capres atau cawapres, misalnya gitu. Gerindra butuh posisi simbolik, capres atau cawapres. Golkar juga butuh posisi simbolik. Nah, yang di tengah-tengah ini memang kalau misalnya butuh posisi simbolik, dia hanya bisa berdua aja. Berdua aja dengan salah satu partai yang besar. Misalnya gini, Gerindra, PKB. PKB tentu punya privilege untuk menyodorkan posisi simbolik. Apakah itu ketua umumnya atau bukan, tapi dia pasti akan punya privilege. Tapi kalau bertiga, negosiasinya pasti alot. Kalau misalnya Golkar, Gerindra, PKB, posisi simboliknya harus di tangan siapa? Kan RI 1, kalau misalnya RI 1-nya Gerindra, RI 2-nya ya mungkin harus Golkar. RI 3-nya baru
PKB. Kalau kita mengikuti size partai kan, ukuran-ukuran yang nampak di atas meja kan ukuran partai misalnya. Kalau ukuran elektabilitas kan beda-beda tipis juga. Gitu. Ukuran-ukuran yang tampak misalnya apa? Ukuran partai. Jadi menurut saya, jadi hijau-hijau ini kalau berdua, kecuali P3 ya, P3 terlalu kecil untuk menyodorkan itu karena dia tidak menambah dan tidak menggenapkan. Tapi kalau PKB itu menambah dan menggenapkan. Kalau dia cabut, koalisi orang bisa jomplang. Ya kan? Berdua dengan misalnya Gerindra, dia cabut ya nggak bisa Gerindra sendiri. Kan kayak gitu. Jadi atau PKS cabut dari koalisi perubahan, jomplang koalisi itu jadi nggak bisa maju. Jadi kalau dia berdua dia lebih mungkin untuk mengajukan cawapres. Tapi itu kalau berdua gitu. Kalau ini kan kita bicara PKB, ini kan partai tengah ini hampir sama rata aja nih. Kalau PKB sama PAN aja bisa berdebat tuh mereka. Nah, di koalisi pemerintahan nih, Bang, kan ada 3 game nih di kalangan hijau-hijau. P3 let's say punya Sandi. PKB punya Caimin misalnya yang jadi kolateral. PAN ada hijau langit ini kan punya Erick Thohir. Nah, itu ini let's say hijau daun bercampur dengan hijau langit. Hijau daun hijau langit itu. Daun ngadep ke langit. Hijau daun bercampur dengan hijau langit. Dari 3 ini gimana Abang? Meskipun nanti ujungnya Abang bilang cawapres nggak begitu penting, nanti kita bantah di belakang. Jadi gini aja. Jadi kalau misalnya ukuran elektabilitas, menurut saya enggak lah. Orang-orang nggak akan berdebat soal itu lagi. Tapi kalau misalnya menggenapkan dukungan partai. Atau misalnya menambah representasi, ya itu tadi cara berpikir keterwakilan itu bisa. Atau kemudian menyelesaikan persoalan logistik biar berperangnya nggak cuma pakai bambu runcing gitu misalnya. Nah, jadi kalau 3 syarat ini misalnya orang punya 2 misalnya, wah ini poin plus. Tapi ada yang punya 3-3-nya misalnya. Ya itu poin plus. Kita bedah dong. 3 nama ini dong, ya kan? Setuju nggak? Punya 3-3-nya itu poin plus. Sandi dulu. Ya, sebelum membedah ada satu pertanyaan, Bang. Yang pakai bambu runcing nih siapa? Enggak, maksudnya kayak gini. Ini kan zaman kan negara yang sangat Sudirman besar. sama Urip Sumoharjo ini kan dulu kan TKR. Ini kan negara yang sangat besar. Kalau dan zaman sudah sangat modern gitu ya. Kalau bertempur tentu juga dengan persenjataan dan perlengkapan yang modern. Alutsistanya harus modern juga. Harus ada modernisasi alutsista ini. Harus punya Pegasus juga satu Bang. Nggak bisa dengan semangat zaman perjuangan, zaman perang dingin itu pakai bambu runcing itu nggak bisa. Jadi kalau misalnya dari 3 itu ada yang melengkapi 2, ada yang punya 3, ya itu dia makin tinggi poinnya gitu. Nggak terarah ke satu orang Bang yang beruncing. Dia pengen banget bahasan terpleset untuk menyebutkan bambu runcing itu loh Bang. Anda udah tahu kan siapa yang dimaksud. Hati-hati ya Bang. Itu teman kita mitos satu lagi ini Bang. Berperang ya. Mungkin juga kalau kepepet akhirnya bertempur dengan bambu runcing. Tapi itu kan kalau kepepet. Kalau kepepet gitu. Kejebut lagi ya. Ditit ya. Biar penonton penasaran aja. Ya, buat Anda partai-partai atau kelompok yang masih pakai bambu runcing disarankan untuk membaca kembali literatur lama karangan Jenderal A.H. Nasution, The Strategy of Guerrilla Warfare ya, yang dipakai makanya di West gerilya Point. terus kawan. Yang masih dipakai di West Point bos, ya kan? Gitu. Nah, kita bedah sesuatu. Ini yang paling suka penonton nih. Tapi saya tidak mau menyalahkan orang yang mau berperang dengan bambu runcing, itu berarti kan militansi. Betul. Jihad itu Bang. Militansi bagus. Gitu. Kita nggak nyalain Bang. Mau nyebut nama orangnya aja. Gitu. Ditit ya. Bahasan untuk gak terpleset tadi kan. Aduh, satu Bang. Kita siapa dulu? Sandi dulu. Kekuatan, kelemahan dan ya, sebenarnya kalau saya dulu sarankan tidak ngambil P3 ya. Kalau mau punya power itu ngambilnya PKS. Sandi kan juga dekat dengan PKS. Iya, dekat banget. Sudah proven lah dia bersama PKS itu udah proven. 2 kali dia proven bersama PKS. Waktu pilkada dan kemudian
Pilpres. Agak Kan cocok. Sandi yang bawa itu. Apa yang buat Sandi lebih cocok sama PKS menurut Abang? Enggak kalau untuk strategi politik. Oh. Agak Kalau- cocok dia sama Karena dia di akhir-akhir. tengah. Iya. Iya. Bahasanya frekuensinya agak Iya. sama ya? Kalau dia dengan partai tengah ini, kalau P3 kan partai kecil. Kalau dengan di partai tengah ini memang bisa punya bargaining dia. Saya buat partai PKS ini tengah nih kondisinya. ya kan tengah di partai dengan 54 kursi. Iya benar 54 kursi. P3 54 itu 19 ya? Demokrat 50 50. dengan 50 kursi. Partai dengan 50 kursi nih. Partai dengan 50 kursi kan partai tengah lah, middle. Kemudian dia punya logistik. Ya kan? Dia punya logistik, kemudian punya potensi dihijaukan secara image, secara persepsi. Gitu. Tapi mungkin dia nggak ngambil PKS mungkin ya. Mungkin karena bukan hijau yang dominan ini. PKS itu bukan hijau yang dominan gitu. Dia Bukan hijau NU perkotaan, maksudnya. bukan hijau NU. Nah, dia cari P3 yang lebih hijau NU. Mungkin dengan harapan begitu P3 datang ke PDIP bahwa P3 punya privilege untuk mencalonkan wakil. Yang menurut saya wallahu alam lah. Kayaknya nggak punya privilege P3 mencalonkan wakil ketika bersama PDIP karena size-nya jauh. Size-nya jauh gitu loh. Kecuali kalau size-nya dekat-dekatan negosiasinya bisa. Meskipun tadi kata Anda PDI masih yakin tetap butuh hijau kan? Butuh hijau sebagai representasi. Tapi kalau mau kayak gini kan dia bisa cari yang sudah hijau dari dulu-dulu. Oh, gitu. hijau otentik ya. Iya, Misalnya hijaunya Mahfud MD gitu. Mau dicuci, mau kena panas, mau kena hujan, warnanya tetap hijau gitu loh. Siapa misalnya? Iya, Yang bisa banyak toko kan. Pak Mahfud? Mahfud bisa, Kofifa? Ketua PBNU juga bisa. Iya. Oh iya Gus. Iya. Oh mantap juga review. Iya, menteri agama juga bisa. Iya, Gus Yakut. Oh iya itu Iya. itu hijau otentik Iya, tuh mau ya. diapain juga warnanya hijau gitu. Iya, Disemprot pakai cat merah aja hijau lagi dia gitu. Mau diapa-apain gitu, mau dipilok hijau lagi dia gitu. Nggak bisa dicuci hijaunya gitu. Udah pasti hijau. Kalau ini kan ditempelin stiker hijau. Iya. Bisa dicopot hijaunya gitu. Kalau itu nggak bisa. Itu sampai ke dalam-dalam hijau gitu. Nusron Wahid gimana Nusron Wahid, Bang? Iya. Hijau. Tapi itu kan dari partai. Itu hijau kuning bos. Itu kan dari partainya ini gitu. Bukan P3 gitu, nggak dekat dengan P3 apa segala macam. Bukan. Jadi Sandi agak berat ya menurut Abang dalam merepresentasikan hijau ini ya. Meskipun Bisa saja bisa di dipoles gitu. stiker gitu. Stiker mobil kan bisa di stiker ini, tapi kan orang tahu ya warna dasarnya apa kan gitu, orang bisa tahu. Paling nggak lihat STNK ya. Oh, iya, dari Warna asli kan. Iya. Di stikerin sih bisa aja gitu. Di minimal pas diesek-esek lihat kan oh ada hijau. STNK biru metalik. Iya. Ini kenapa jadi hijau? Jadi walaupun nggak tertutup kemungkinan, tapi Ya. kalau sebagai part of negosiasi ya mungkin kalau kata Mas Asto ada 10 calon yang disodorkan ya berarti kan probabilitasnya 1/10. Iya. Tapi Ganjar menurut Anda lebih cocok sama Sandi atau sebenarnya? Nah ini kalau kita kurang mau gitu cocok? jujur-jujuran Ganjar lebih hijau daripada Sandi loh. Iya, karena dia mantu NU kan, Bang ya. Kalau kita mau pakai warna lebih lama kecemplung di hijau Ganjar daripada Sandi loh. Wakilnya hijau, anaknya Mbah Mun kan kemarin kan. Gitu. Kalau sudah mau menghijau, saya sudah lumayan hijau nih kata Ganjar bisa begitu Ganjar. Nggak perlu stempel, nggak perlu kasih stiker hijau dia gitu. Ya, itu bener kata Rocky tadi, Mas Hinton aja mau muncul. Bisa begitu. Jadi iya. atau ya pilihannya yang kiai yang senior sekalian. Yang secara politik juga mungkin ya dibutuhkan sebagai perekat umat, tapi ya secara politik nggak akan terlalu mencampuri gitu pemerintahan nanti gitu. Jadi kayak lebih ke profilnya lebih ke Kiai Ma'ruf lah ya sekarang. Bisa Kiai Ma'ruf lagi. Iya. So, kan bisa juga kan, kenapa nggak boleh? Iya. Kayak Ma'ruf kurang hijau apa ya? Iya kan, kenapa nggak boleh? Ini orang ngomong-ngomong hijau-hijau sekarang nama gue kagak disebut. Kata sama kayak Ibu Mega itu. Iya, kenapa nggak? Maksud saya ya. itu kan peluang-peluang yang sangat terbuka gitu. Masih berapa 80 tahun kan Kiai Ma'ruf? Iya, dan udah teruji ya, Pak, ya. Sudah teruji jadi Biden aja cawapres, 82 kan. gitu. Situ jadi menurut saya masuk akal aja gitu. Bisa kayak gitu. Jadi kalau masih bertahan di formulasi merah putih sama Hijau. Tapi Sandi udah keburu keluar dari Gerindra dan Nah, masuk. itulah. Masih P3 belum? Iya masa mungkin ya.
Jadi sekarang masih masih homeless. Waktu acara di CNN saya bilang waktu itu di CNN Political Show itu. Ya, siapa hostnya siapa? Wah, Rifana. Sejam gua ditelepon dari bagian. Lu diceramain politik kemarin. Diajarin politik. Nah, kita jadi selalu belajar. Dia lebih dulu tahu info daripada Kapolri, Bang. Iya. Itu fakta temuan gua tuh. Oh gitu. Iya. Soal apa? Soal deklarasi Ganjar. Oh yang gue selidiki bahkan lebih tahu sebelum Bu Mega. Enggak, jadi Bang Sandi. kalau melihat karakternya ada tawaran dari P3, saya yakin Mas Sandi ambil. Karakter Mas Sandi ini melihat peluang saya yakin dia ambil. Walaupun dia waktu itu bilang saya loyal sama Pak Prabowo tapi kalau ada peluang dia akan ambil kalau ngelihat kita rekam jejak dan karakternya, karena ikatan dia dengan Gerindra nggak ada. Nggak ada ikatan. Tapi saran saya Mas Sandi tetap ada di Gerindra. Karena setelah Pak Prabowo figur publik lain itu nggak ada. Sandi. Kalau dia bertahan, sabar di sana, figur publiknya itu Sandiaga Uno. Setelah Pak Prabowo figur publik terbesar di Gerindra itu Sandiaga Uno. Mau suka nggak suka dia figur publik terbesar di Gerindra. Sabar aja ya Bang. Gitu. Masalahnya Mas Sandi merasa ini waktu terakhir dia karena dia bentar lagi 60 katanya. Buat saya kalau bentar lagi ini waktu terakhir ya gitu kan itu perasaan pribadi yang nggak bisa kita debat gitu loh. Kalau buat saya sih sabar aja di Gerindra. Tapi ya sudah lah kan pilihan dia sudah ambil gitu. Pilihan Kemungkinan akan P3 itu paling besar lah ya. Iya. Udah 2 kali beliau keluar Gerindra kan. Udah 2 kali. Pernah masuk PAN kan, Hijau Langit kan. Untuk 2019 kan keluar dari Gerindra. Oh iya. Mantap kan? Iya Gitu. benar-benar Bang. Jadi tapi udah nasi sudah menjadi bubur. nasi kan sudah sudah menjadi kerak. Kalau Erick Thohir gimana Pak Erick Thohir? Itu dulu yang kedua siapa ini dulu dong. Ini siapa? Saya ini dulu. Terakhir save the best for the last. Oh iya. Ada. Sabar dong. Iya. Caimin. Nah. Kalau Caimin itu kan datang dengan partai yang besar. Iya. Maksudnya partai middle yang berasa lah. Jadi ketika bergabung itu dia menambah atau mengurangi itu berasa lah partai ini. Jadi dia ketua umum partai, ya kan? Jadi tiket dia bawa separuh sebaikan tiket. Dan hijau sampai darah-darah kan? Ya dari hijau, dari sisi hijaunya dia hijau. Proven bahwa suara partai dia dengan tokohnya Caimin itu 10 juta, apa 13 juta ya? Pokoknya 13. besar. 13 juta suaranya, itu besar sekali. Nggak main-main loh suara segitu dan dia sudah memimpin partai itu lama sekali. Yes. Dia pemimpin partai terlama setelah Ibu Mega. Gitu. Dia dari usia yang sangat muda. Jadi kayak gitu. Nah, kalau persoalan menyelesaikan logistik ini kan urusan kemauan. Kalau saya yakin logistik dia pasti punya. Tapi mau kasih apa enggak kan gitu aja. mau spend apa enggak gitu. Tapi menurut saya kemampuan logistik ada. Kemampuan logistik. Jadi dia punya tiga-tiganya. Jadi kenapa enggak gitu. Jadi boleh-boleh aja. Jadi Caimin merasa bahwa dia punya kelebihan dibandingkan Sandi, ya itu proven itu. Dia lebih punya kelebihan dibandingkan Sandi gitu. Jadi lebih kuat ya. Saya itu tawarnya kolateralnya lebih kuat ya Bang. Dia kuat dalam negosiasi ya. Ya itu kalau berdua, kalau bertiga jadi agak runyam dikit gitu. Iya. Jadi bintangnya agak redup dikit, begitu bertiga ada ukuran partai yang lebih besar, beda lagi pertimbangannya kan gitu. Di koalisi besar pun bingung nih Caimin nih kan, sama Erlangga sama Pak Bowo ya kan. Kalau di koalisi berdua dia punya kolateral. Tapi kalau koalisinya banyak partai ya pasti harus redup dikit bintangnya gitu. Tapi Caimin mungkin nggak kolateralnya bukan di koalisi besar bersama Prabowo dan Erlangga, tapi ke PDI Perjuangan. Ke sana nih yang lebih butuh hijau ya. Iya. Lebih butuh penobatan hijau. Tapi menurut saya sekarang kalau PDIP itu ya, itu Anda ikut sama Anda nggak ikut tuh buat PDIP. Kalau Anda ikut nyerahin badan aja nggak apa-apa, tapi kalau nego macam-macam kan nggak mengurangi PDIP. Caimin ini nego pasti macam-macam. Iya kan sebagai orang politik masa nggak nego? Masa kan nggak nego? Ya, apalagi partai sebesar itu ya Bang. Iya. Tapi menurut saya negosiasi paling gampang itu adalah bertiga. Golkar, Gerindra, PKB. sama PKB. Ada RI 1, RI 2, RI 3 gitu aja. Enak itu mereka berbagi kekuasaan itu enak itu. Pak Prabowo RI 1, Pak Erlangga RI 2, Caimin RI 3. Enak tuh berbagi kekuasaannya gitu.
Kayak dulu Pak Ical dapat 2014 dijanjikan sama Pak Bowo senior minister gitu ya. Iya kayak gitu. Iya, Senior kayak gitu. minister gitu. Ya kalau udah jadi presiden kan tinggal Kepres atau Perpres ini tambahin aja soal kewenangan. Iya. Kayak gitu. Oke. Pak Luhut aja dari Menko Maritim jadi Menko Maritim dan Investasi gitu. Iya bisa. Jadi kan tinggal ditambahin kewenangan itu oleh presiden gitu. Jadi Iya. nggak ada ininya gitu, nggak ada pagar yang nggak bisa dilewatin untuk kalau soal kayak gitu. Kepala staf presiden aja bisa dibikin kan? Ya bisa kayak gitu. Iya, itu Caimin ya elektoralnya gede kalau berdua, tapi kalau bertiga ada partai yang lebih besar bintang agak redup. Agak redup bintangnya. gitu. Meskipun tetap punya daya tawar. Tetap punya daya tawar. Dan sih. Caimin rasanya agak kurang cocok di kolomnya Mas Ganjar dan PDI. Kesimpulan Anda? Caimin ini penciuman tajam. Penciuman siapa yang bakal menang tuh penciumannya tajam. Kalau mau menang ikut aja Caimin ya. Kira-kira gitu ya. Teorinya. Penciuman tajam. Harus kita akui aja, masih fair aja kita mengakui. Tetap nih. Gue pikir yang paling tajam Nusron Wahid. Iya, kan Caimin juga itu di Golkar. Ya, mobilisasi. Ya kan? Gimana? Penciuman tajam nih. Gus kesini dong. Aku nggak bisa dit. Aku mau mobilisasi nih. Apa itu? Bagi-bagi. Ayo lanjut. Sebut aja dong. Tiet. Ya. Nah itu. Jadi oke, kurang cocok dan dia udah mencium aroma kemenangan nggak di situ kira-kira gitu ya. Aroma kemenangan. Iya, asik ya. Iya. Udah satu gini asik Iya. ya bahasan nih. Nah kalau Erlangga gimana Bang? Erlangga. Kan bukan hijau. Oh iya, Erlangga enggak kan- semua cawapres aja kita sebut dulu. Oh gitu. Ini padahal dari format 3 hijau langsung Erlangga masuk nih. Sama kayak gua Kirain kemarin Pak ET sebut. nih. Iya. ET dulu lah ET. Iya, save the best. Iya, itu mau Erlangga dulu aja Ya, kali ya. Erlangga kan punya Nusron, hijaunya Nusron. Iya. Iya. ET kan, dulu Bang? deh, ET dulu ET. deh. ET dulu. Ya kalau PET mungkin membawa partai kan enggak ya. Kan Maksud- PAN. Iya kan PAN bukan partainya Pak Erik. Kan partainya Pak Zulkifli Hasan kan. Oh iya, Oh, ketuanya. iya. Tapi kan Jadi- udah Ya, Yang meresmikan kalaupun kantor partai. ya kan kalaupun Pak nanti bersama PAN kayaknya juga kalau misalnya kalau berdua mungkin bisa mengusung cawapres. Tapi kalau sudah bertiga udah redup juga bintangnya. Gitu. Bertiga aja itu Gerindra, PKB, PAN udah redup bintang PAN. langsung RI3 ya Bang ya. RI 3 lagi gitu. Jatahnya PAN tuh RI 3 jadinya kalau Gerindra, PKB, PAN. Tapi kalau Gerindra, Golkar, PKB, PAN RI 4 dia. Iya kan begitu kalau kita mau ngukur apa size partai kayak gitu. Dan Jadi kolateralnya Pak Erik cuma PAN. Apa ada lain nggak? Sebagai manusia bebas yang cenderung Ya, dimiliki. Karena kan kalau kita lihat kecuali struktur dapat organisasi. dua-duanya ya, kecuali dapat PAN dan dapat PKB itu kan dahsyat ya, itu mungkin bisa lah. Kalau gitu saya ada PAN, ada PKB gitu. Jadi kalau RI 3 sama RI 4 bisa dibarter lah jadi RI 2 kan gitu. Oh, karena dua ya. Karena dua Karena misalnya. Pak Erik ini kan ada di hampir semua Ya. struktur organisasi Nah, ini itu. kan. Tapi kalau memang misalnya Sebagai tapi Dewan kita harus Pembina. akui bahwa hijaunya Pak Erik belum sampai ke dalam-dalam. Oh belum kerelung-relung ini Nah, Bang. belum kerelung-relung kayak Gus Yakut gitu. Iya. Kayak Gus Yahya gitu kan. Atau kayak siapa? Kayak Bang Nusron gitu. Mau diapain juga Nusron Wahid mau- digosok-gosok hijau aja tuh Iya. sampai ke Nusron bawah. Wahid mau pakai jaket kuning pun Hijau pas dibuka dalamnya hijau kan. gitu. Jadi ini kan persepsi. Kita kan bermain Iya, di level persepsi bahwa misalnya Pak Erik itu di NU ya. Kemudian kan hijau daun tuh. Iya. Kemudian juga bisa membawa hijau langit gitu. Hijau langit. PAN kan hijau langit. Nah, tapi iya, tapi bukan representasi partai kan sebenarnya, membawa aja. Dan kalau kolateral Pak Erik yang paling kuat ya itu kan itu tadi persenjataan modern itu. Jadi bisa mengganti bambu runcing jadi Logistik. persenjataan Oh, jadi modern kekuatannya di itu. situ, Pak, ya. Jadi kayak gitu. Lebih dari ke hijaunya, hijau agak kurang Ya dibanding yang hijaunya lain. masih tipis lah gitu. Iya. Jadi Hijau nggak bisa samar-samar. jadi nggak bisa dianggap hijau ya Pak Erik ya. Bisa. Ya kan Bisa, kalau secara tapi klaim, secara label bisa. Tapi kan game persepsi elit kita bisa ya. kalau secara persepsi kan kita bermain di persepsi nih. Ya. Gitu. Kan nggak bisa persepsi saya. Kan ini harus kita bicara persepsi umum, persepsi Bang, publik. ada juga yang bilang bahwa enggak, Anda salah semua. Kolateralnya Pak Erick Thohir itu bukan logistik,
bukan Partai Amanat Nasional, tapi presiden. bukan hijau tapi Presiden Republik Iya, Indonesia. iya. What do you think? Iya bisa aja. Dan Pak Jokowi mungkin kemana-mana, Bisa aja. you silakan tapi I nitip satu barang. Gitu. Bisa aja. Walaupun saya punya keyakinan ya, 2024 itu bukan pestanya Pak Jokowi. Dan Pak Jokowi bisa memberikan blessing, tapi nggak bisa ngatur detail pestanya. Gitu. Ada sampai di satu titik nanti partai-partai ini ingin juga menempatkan diri, oh kan kami yang mau berpesta. Kami yang mau berpesta, biar detail-detail pernak-pernik, lampunya ada di mana, bunganya ada di mana, pengantennya siapa dengan siapa, kursinya kayak apa, biar kami yang tentukan. Kan mereka juga punya keinginan untuk menunjukkan bahwa kita ini bukan cuma barang pajangan. Kita ini sebuah organisasi organik hidup. Hidup punya keinginan, punya kemampuan, punya tenaga, punya semuanya juga. Jadi mungkin akan sampai di sana gitu. Jadi kalau Pak Jokowi kasih blessing itu fair. Bahkan kasih blessing ke Pak Erik juga menurut saya fair. Tapi penentuan betulannya siapa dengan siapa, bahkan termasuk di PDIP kan, Mas Ganjar dengan siapa nanti itu biar PDIP yang ngurus nanti. Nanti Pak Prabowo juga dengan siapa dia yang nyaman akan dia yang tentukan. Tapi Bang, dengan kekuatan Pak Jokowi sekarang seperti ini, approval rating 80%, approval rating 80%, kekuatan Pak Jokowi yang masih besar, masih punya jaksa, masih punya polisi, masih punya pemerintahan. Bukankah itu jadi kolateral yang besar banget Bang untuk negosiasi sekarang ini? Iya mungkin aja, tapi nggak maksudku apakah itu dipergunakan nanti sama Pak Jokowi juga untuk membawa Pak Erik, dan mungkin Pak Erik meminta itu dari Pak Jokowi. Saya nggak yakin Pak Jokowi akan pergunakan segala macam itu untuk ngatur pesta yang bukan pesta Pak Jokowi lagi. Saya lebih percaya Pak Jokowi dengan wisdom dia sebagai presiden berikan blessing nih. Memberikan blessing, pasangan ini di blessing, pasangan ini juga diberikan blessing. Artinya netral lah presiden. Kalau semua dikasih blessing kan? Kalau netral betul kita nggak tahu lah ya. Tapi berapa porsi blessingnya kita nggak tahu kan, bisa 60-40, bisa 70-30, kita kan nggak tahu. Bang, harusnya kan logikanya nih paling gampang adalah kalau misalnya Pak Erik kolateralnya Pak Jokowi, Pak Jokowi kan punya banyak kolateral juga di PDI Perjuangan dan Mas Ganjar. Kenapa nggak dititipkan ke rumahnya sendiri aja yang ya Mas Erik ada logistik, bisa dijadikan hijau juga. Mungkin juga dicoba. Nah, posibilitasnya sekarang gimana? Erik dengan PDI dan Ganjar. Buat saya gini. Dalam kondisi sekarang ya Bang. Iya semua terbuka aja. Tapi kan kita harus berani bilang bahwa menurut saya penentuan itu ya sekarang ibu. Bahkan Mas Ganjar aja bukan jadi Mas Ganjar Widodo kan? Dari Mas Ganjar Widodo menjadi Mas Ganjar Soekarno Putra. Jadi adik bungsu ya, adik Mas Guru ya jadinya ya. Anak bungsunya Bung Karno lah setelah Mas Guru. Atau adik bungsunya Mbak Puan. Oh iya. Gitu. Iya. Jadi Ganjar Kimas dong. Iya kan dari Ibu Mega kan. Dari Ibu Mega ini. Susah jadi apakah misalnya Pak Jokowi masih akan seteknis itu ke PDIP? Saya nggak yakin itu. Mengusulkan mungkin saja, tapi sampai di batas mengusulkan. Sebenarnya juga ke Pak Prabowo saya yakin mengusulkan, karena kan juga nggak bisa, ini kan calon presiden masa depan, diatur-atur begitu kan juga Pak Prabowo nggak akan terlalu mau. Nah, kalau Pak Erik dengan kolateral yang ada paling mungkin kemana sekarang? Pak Prabowo kah, Pak Ganjar kah, atau mungkin dia akan jadi jembatan Pak Jokowi ke Mas Anies? Saya belum terlalu melihat jadi jembatan Pak Jokowi ke Anies ya. Minimal dari informasi teman kita mitos ini ya. Tapi dua-dua ya. Kalau dua-dua ini berpeluang lah. Walaupun lebih besar tentu peluang dengan Pak Prabowo. Gitu. Nah, Bang, ini kan kita dari sisi cawapresnya. Mereka bawa kehijauan, bawa walaupun saya nggak setuju dengan logika hijau-hijauan lagi ya. Erlangga nanti dulu aja. lah. Oke. Nah, itu banyak waktu lah itu kan. Kan lu mau nanya tadi. Nah.